Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abang Pratini. NIM saya 0275520209. Kelas pagi semester 3. Maksud membuat video ini itu untuk melaksanakan teknik pelajaran. Oke, langsung saja nomor ke satu. Jelaskan apa itu hostnet, maksud dan fungsi inisial dan jadwal bila pendapat dan prosesor pada saat kejadian. Nama hostnet adalah nama unik yang diberikan pada perangkat dalam sebuah jaringan untuk membedakannya dari perangkat lain. Dengan server itu server yang bertugas menerjemahkan hostname atau nama domain seperti sampel.com tidak di alamat IP 192.168.1.1 bisa dimengerti oleh komputer. DNS 888 adalah Google Public DNS yang merupakan layanan DNS gratis dari Google. Nah, terus DNS itu agar server dapat mengakses internet atau jaringan lain menggunakan nama domain. Konektivitas lebih cepat. Beberapa DNS seperti Google Public DNS dirancang untuk memberikan respons lebih cepat. Nah, sedang DNS ini, DNS itu Anda mengalami masalah menggunakan server seperti 888 sebagai alternatifnya, itu LDC dapat membantu memastikan konektivitas. SSH atau disebut Secure Share adalah protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server secara aman melalui jaringan. Biasanya itu menggunakan antarmuka baris perintah. Fungsi dari SSH mengakses server secara jarak jauh atau bisa dibilang remote access, menjalankan perintah, mengolah file atau memonitor server dari jarak jauh. File atau perangkat menggunakan HTTP atau RSNC. Terus mengelola layanan atau aplikasi pada server tanpa perlu akses fisik langsungnya. Oke, lanjut saja kita ke nomor 3. Jelaskan apa itu DHCP server. Linux sebagai router gateway. DHCP server ada dibilang Dynamic Host Configuration Protocol. Server adalah layanan yang secara otomatis memberikan alamat IP, subnet NAT, dan gateway dan DNS dalam jaringan. Fungsinya mempermudah pengolahan alamat IP, menghindari konflik IP, dan mempercepat konfigurasi jaringan. Sedangkan Linux itu sebagai router gateway, Linux itu dapat digunakan sebagai router gateway, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan lokal atau jaringan lain seperti internet. Fungsinya itu meluruskan lalu lintas data antar jaringan teknologi. Fungsi sebagai penutup jalur keluarnya masuk ke internet untuk jaringan lokal. Bisa menambahkan fitur firewall untuk keamanan dan manajemen lalu lintas. Oke, kita langsung saja ke nomor 4. Nomor 4, jelaskan apa itu DNS, maksud dan fungsi pada server Debian. DNS atau bisa dibilang Domain Name System adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain, misalnya example.com menjadi alamat IP. Contoh 192.168.1.1 yang dapat dimengerti oleh komputer. Terus maksud dari fungsi DNS itu, DNS pada server Debian itu digunakan untuk mengelola dan melakukan resolusi nama domain ke alamat IP dan jaringan lokal atau internet. Contohnya, jika server Debian itu digunakan sebagai web server,
DNS membantu pengguna mengakses website melalui nama domain, bukan IP. Nah, kalau untuk fungsinya itu, resolusi nama itu menerjemahkan nama domainnya itu ke alamat IP gitu, pengelola jaringan. Jika Debian bertindak sebagai DNS, dapat mengelola nama domain internal di jaringan lokal atau bisa dibilang ulang. Nah, akses internet agar server dapat mengenali nama domain saat terhubung ke server. Oke, halo semuanya. Saya akan hari ini akan membuat video untuk konfigurasikan server Debian kita itu agar dapat menggunakan layanan SSH servernya. Jadi hari ini yang pertama itu kita buka VirtualBox-nya dan kita jalankan mesin Debian-nya. Ini kita sudah di dalam Debian-nya, dan sini kita diminta untuk memasuki ID atau password gitu kan ya. Sini login kita akan menggunakan root, oke, bukan yang pakai username. Root. Jadi kita masukkan password yang telah kita instalasi di Debian sebelumnya. Masukin 1. Nah, setelah itu kita akan ngecek IP-nya terlebih dahulu apakah berjalan. Ya, alhamdulillah IP-nya berjalan. Terus kita lanjut ke ping 88, kita cek internetnya berjalan ke Google-nya. Ya, yang ke Google juga berjalan. Kita langsung saja ke SSH. Kita install SSH servernya, tapi sebelum itu kita cek apt get update. Mohon ditunggu. Nah, hasil ini berarti kita sudah ada untuk update-nya. Kita langsung aja ke cek ke kita install apt get install open SSH server. Seperti ini, kita enter. Oke. Di sini saya sudah install. Nah, hasilnya kan seperti ini. Oke, setelah proses instalasinya selesai ini, kita saat ini akan periksa service SSH-nya sudah ada atau belum gitu. Kita cek itu statusnya ya, sistem ctl SSH sistem ctl status SSH deh. Oke, di sini statusnya aktif atau running. Selanjutnya kita akan menggunakan PuTTY gitu loh. Kita akan install PuTTY-nya, tapi di sini kita menggunakan PuTTY 64 bit ya, karena sesuai dari laptop kalian itu supportnya di 64 atau 32 bit gitu. Jadi karena saya sudah menginstal PuTTY-nya, kita buka saja PuTTY terlebih dahulu. PuTTY install. PuTTY. Nah, ini dia PuTTY-nya. Kita open. Nah, ini tampilan dari aplikasi PuTTY-nya. Ini hampir sama seperti Debian gitu loh. Debian, tapi kita akan masuk menggunakan IP address yang ada di Debian tersebut. Ya, benar. Oke, habis itu kita ke ubah dulu, kita cek dulu itunya.
sistem ctl start shd. Oke, kita sudah start. Langsung kita nano etc SSH shd garis bawah config, kita enter. Nah, ini kita sebenarnya yang kita ganti itu hanya di sini saja, di portnya. Di sini kita bisa naruh portnya berapa aja. Kita bisa naruh 123, 222 atau 88 ya. Jadi kalau saya itu hanya ingin 22 saja, seperti ini. Oke, setelah itu kita ctrl enter, ctrl X. Setelah itu kita akan langsung ke aplikasi putitinya sini. Nah, ini kita akan masukkan IP address yang sudah tertanam di Debian kalian. 192.168.137.2. Nah, ini adalah hostname atau IP address bawaan saya yang ada di Debian server saya. Oke, habis itu kita open. Ya, tampilannya kan seperti ini. Kita akan login menggunakan username yang kita install pada saat instalasi Debian. Kita masukin namanya untuk loginnya itu. Lalu password itu sama seperti root 1. Oke, tampilannya kan seperti ini. Dia itu sama kayak di tampilannya di Debian, hampir sama. Kita akan cek juga IP-nya. Nah, di sini IP-nya juga dapat. Kita cek untuk ping 888 sama. Itu kita cek ping google.com. Ya, kita dapat juga untuk ping Google-nya. Selanjutnya, video kali ini saya akan mengkonfigurasikan Debian server sehingga dapat menyediakan layanan DNS gitu. Dengan menginstal, kita akan menginstal pakai bin 9. Oke, langsung saja. Untuk video kali ini langsung saja. Kita pertama-tama, karena ini kita lihat dulu jika itu kita cek terlebih dahulu ya, hostname server kita itu apa. Hostname server kita itu server IBM. Setelah itu kita cek lagi untuk pengisiannya lagi. Kita ketik nano etc hostname. Nah, server Debian. Oke. Ini di sininya itu kita namanya server IBM. Ctrl X. Terus selanjutnya kita ke host nano etc host. Nah, yang akan kita ubah itu di sini. Kita ubah menjadi 192.168.100.1 dan di sini kita ganti jadi ibmbekasi.net dan ini kita kasih nama pakai hostname kita itu server IBM. Setelah kita ubah, kita klik Ctrl X, kita langsung ke selanjutnya. Selanjutnya itu kita cek ke DNS, sebelum konfigurasi, sebelum install kita cek dulu CD-ROM-nya. Kita nano etc apt
sources dot list. Nah, ini pengecekannya. Ini adalah CD-ROM yang kita iniin. Oke, di sini kita chat X aja. Dan saya sudah ada iniannya. Terus kita install terus DNS servernya itu menggunakan bin 9. Berarti kita apt get install bin 9. Kita enter. Nah, kita udah enter ya. Di sini sudah terinstall bin 9-nya. Dan selanjutnya kalau ini berarti kita sudah terinstall gini. Terus kita masuk ke direktorinya bin 9. Untuk masuk ke direktori bin 9 kita ketik cd /etc/bin. Nah, kita sudah masuk ke direktori binnya. Nah, kita cek nih di direktorinya itu, kita cek namanya ls. Nah, ini dalam direktorinya di binnya. Ini ada bin case db192. Oke, ini ada nih namanya db IBM Bekasi. Berarti kita sudah masuk ya untuk itunya. Terus kita edit file conf lokalnya. Terus kita nano net.conf.local. Nah, ini kita ubah di sini. Akan di sini nih kita tambahkan ini di zone, namanya itu ibmbekasi.net. Itu sesuai apa yang kalian inginkan saja, tuh biar berhasil gitu. Nah, di bawahnya itu untuk file itu etcbin /etc/bin/db tik IBM Bekasi gitu. Untuk zone selanjutnya itu kita menggunakan IP address ya, tapi ini kemungkinan terbalik. Jadi di depan itu ada 100, 168, 192. Terus in addr.arpa. Filenya itu ya db192. Kalau sudah, kita ctrl+x enter y gitu. Terus setelah itu kita lihat kembali direktorinya. Kita klik ls. Nah, itu sudah masuk. Yang db bin cache-nya itu db192 sudah masuk, dan db IBM Bekasi gitu sudah masuk. Selanjutnya kita ketik namanya db lokal kita. Oke, misalnya gini, cp itu ya copy file ya, cp db .local db .ibm Bekasi. Oke. Habis itu kita enter ls lagi. Nah, ini adalah untuk ituannya, db nya. Terus kita ketik lagi cp db titik 255 spasi db titik 192. Terus kita ls ya, ada ya, itu seperti itu. Terus kemudian kita akan edit file yang IBM Bekasinya. Kita nano db.ibm strip
Bekasi, enter. Nah, di sini kita akan isi seperti yang ada di tampilan ini. Jadi kita isi di sini nih, in host A, localhost-nya itu kita ganti jadi ibmbekasi.net. ibmbekasi.net. Ini untuk rootnya biarkan. Di sini kita ganti lagi localhost-nya jadi ibmbekasi.net lagi. ibm-bekasi.net. Oke, segini. Terus untuk bawahannya itu kita isi ini 2 serial refresh rete expert negative ttl. Terus di bawahnya ini kita isi juga ini localhost kita ganti sama kayak di atas, ibm bekasi.net. Oke. Yang ini kita ganti menggunakan IP address 192.168.100.1. Ini A, ini in, ya ini cache lock gitu. Terus di bawahnya kita ganti ini www in A. Nah, di sini kita ganti sama dengan menggunakan IP address-nya 168.100.1. Nah, di bawah kita lagi namanya mail in A. Di sini kita 192.168.100.1 kita sama. Untuk itu sama ya, habis mail terus kita lanjut RTP in A 192.168.100.1. Dan kalau sudah edit kita Ctrl enter X. Terus sudah edit, kita edit yang nano db tik 192. Nah, tampilan akan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan isi juga, kita ubah di sini. Itu ubahnya di sini localhost sama yang kayak tadi pakai ibmbekasi.net, ibmbekasi.net. Oke. Di sini juga kita ganti ibmbekasi.net. Oke, selesai. Untuk yang ini tidak usah diganti, akan sama. Terus selanjutnya yang akan kita ganti itu yang di bawah sini. Ini kita ganti sama kayak di atas, ibmbekasi.net. Oke. Terus kita enter. Nah, sini kita ini satu tab in PTR. Terus ke sama kita masukin juga ibmbekasi.net titik. Selanjutnya satu lagi in PTR. Ini kita isi
pakai ini ya, www ya, www IBM Bekasi.net. Enter. Satu lagi, in PTR. Terus yang ini mail .ibm bekasi.net titik. Yang selanjutnya kita klik lagi, itu in PTR ftp .ibm bekasi.net. Nah, ini akan kita save, Ctrl enter, Ctrl X. Setelah itu kita edit juga file yang bernama resolve.conf, nano etc resolve.conf. Nah, untuk itu di sini kita terus bikin name servernya itu 192.68.100.1. Untuk domainnya itu ibmbekasi.net. Dan untuk search itu kita tetap ini nggak usah diubah, jadi ibmbekasi.net sama di atas. Sudah, setelah itu kita Ctrl X. Setelah dari sini kita akan saja nge-restart konfigurasi bin 9-nya yang sudah kita lakukan. Kita akan restart pengujiannya. Jadi selanjutnya kita /etc/init.d garis miring bin 9 restart. Oke, ini berhasil. Habis itu kita ke ns lookup-nya. ns lookup IBM bekasi.net. Nah, ini sudah ada, tampilannya akan seperti ini. Nah, dan kalau misalkan nanti ada bacaan kita pas ngetik ns lookup localhost kita yang bernama ini, misal localhost saya itu ibmbekasi.net, itu sesuai kalian yang inginkan gitu. Kalian ingin localhost namanya apa atau seperti apa gitu. Tapi kalau ketika ada bacaan kayak comment not found, itu maka kalian install DNS ya, DNS util terlebih dahulu gitu. Kalau untuk install itu seperti apt-get install DNS utils spasi -y gitu. Seperti ini, apt-get install DNS util ya, akan tulisnya seperti ini, tapi karena saya nggak ada bermasalah jadi saya tidak akan menginstalnya. Oke, selanjutnya itu kita buka ns lookup IP kita 192.168.100.1. Kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Itu dia ada yang namanya mail, FTP, IBM, dan www gitu. Oke. Sekian dari saya untuk hari ini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Maafkan saya gitu ya. Jadi saya akan mengundurkan diri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.